Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan keafiatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya yang akan menimpa kita, serta dijauhkan dari segala macam kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas peristiwa mengenai baiat Rasulullah kepada orang-orang Yathrib atau Madinah, atau isi dari pembaiatan Rasulullah kepada orang-orang Madinah, yang mana baiat ini berlangsung pada tahun ke-12 Hijriah, tahun ke-12 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'atul Aqabatil Ula. Bai'ah atau perjanjian, ikatan Aqabah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yathrib. Qala Syekh rahimahullah, taqaddama anna sittata nafari min ahli Yathrib aslamu fi musimil hajj. Jadi awalnya ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya, tepatnya pada pertemuan yang keempat, yaitu ketika datang 6 orang dari Yathrib untuk bertemu dengan Rasulullah mencari kebenaran. Maka 6 orang ini datang dari Yathrib. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman mereka, untuk masuk Islam langsung dengan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim haji saat itu. Wa wa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iblaghi risalatihi ila qaumihim. Dan mereka berjanji ketika mereka sudah masuk Islam, lalu mereka kembali ke daerah mereka Yathrib untuk menyampaikan risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mereka. Karena 6 orang ini, 6 orang yang datang dari Yathrib ini, mereka memiliki manzilah. Mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki kekuasaan di Yathrib, yang mana ketika mereka menyampaikan risalah kenabian Rasulullah kepada kaumnya, maka akan cepat mereka terima. Wa kana min jarra'i dzalik an jaa fil musim at-tali. Lalu setelah itu, ketika datang pada musim haji setelahnya atau tahun berikutnya, musimul haji fi sanati tsaniyata asyarah, tepatnya musim haji tahun ke-12 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, 12 rajulan, datanglah 12 orang setelah itu. Jadi pada tahun sebelumnya 6 orang yang datang, maka tahun berikutnya pada musim haji berikutnya datanglah 12 orang. Fihim khamsatun
minas sittatil ladzina kanu qad iltaqaw bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil 'amis sabiq. Yang mana di antara ke-12 orang ini yang datang pada tahun berikutnya, yaitu 5 orang dari 6 orang yang datang pada musim haji sebelumnya, yang sudah bertemu dengan Rasulullah. Dari 12 ini ada 5 orang yang sudah pernah bertemu dengan Rasulullah pada musim haji sebelumnya. Wasadisul ladzi lam yahdur huwa Jabir bin Abdullah. Orang yang keenam dari 6 orang yang datang sebelumnya itu, yang tidak hadir pada tahun berikutnya, yaitu Jabir bin Abdullah. Jadi, ikhwati fillah, tepatnya pada tahun ke-11 musim haji, ada 6 orang yang datang. Mereka berjanji akan menyampaikan risalah Nabi. Lalu pada tahun berikutnya, datanglah 12 orang. Dari 12 orang ini, ada 5 orang yang kembali datang ikut bersama orang-orang Yathrib untuk mengumumkan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Nah, orang keenam yang tidak ikut hadir dalam rombongan tersebut yaitu Jabir bin Abdullah. Wasab'atun siwahum, dan 7 orang lainnya yang baru yang ikut berserta mereka, maka jumlahnya 12 orang yang datang kepada Nabi SAW untuk mengumumkan keislaman mereka. Rawal Bukhari wa Muslim an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'alu bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Apa isi baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yathrib ini? Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kemarilah, ta'alu, mendekat kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Apa isi baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Alla tusyriku billahi syai'a. Yang pertama, mereka tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Itu baiat pertama mereka. Wala tasriqu, dan mereka tidak boleh dan mereka tidak boleh apa? Mencuri. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan kalian tidak boleh mendatangkan sebuah bukti yang mengada-ada. Artinya jangan bersumpah dengan sumpah yang tidak jelas, yang tidak pernah ada kebenarannya. Wala tu'suni fi ma'ruf, dan jangan sekali-kali kalian bermaksiat terhadap apa yang sudah saya perintahkan. Artinya mereka tidak boleh melanggar aturan-aturan Islam, tidak boleh bermaksiat. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Lalu barang siapa di antara kalian waffa, bisa menjalankan, bisa menunaikan semua itu, artinya meninggalkan apa yang telah dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari larangan-larangan tersebut, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya tentu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalik syai'an fa'uqiba bihi fid dunya. Tetapi barang siapa yang seandainya melanggar
fa'uqiba bihi fid dunya, lalu Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia, fahuwa lahu kaffar, maka itu menjadi penggugur dosa mereka, pengurang dari balasan mereka nanti di akhirat. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah, lalu barang siapa yang melanggar aturan-aturan syariat Islam, fasatarahu Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya, fa amruhu ilallah, maka itu perkaranya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Semua perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'aqabahu, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka akan diberikan ganjaran, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa'a 'afa anhu, tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau memaafkan mereka, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan segalanya. Jika akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal atau diberikan balasan, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala mau berkehendak untuk memaafkan segala hambanya, semua hamba yang melakukan kemaksiatan, maka itu kehendak Allah juga. Fabaya'uhu 'ala dzalik, maka itulah baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada orang-orang Yathrib yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan diri mereka. Itulah perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yathrib yang telah mengumumkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diberikan perjanjian kesetiaan kepada Rasulullah dan agama Islam tentunya. Untuk pertama, tidak syirik, lalu tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anak mereka, dan tidak bersumpah dengan bukti yang tidak jelas. Baiat ini tentunya bukan hanya kepada orang-orang Yathrib, tetapi tepatnya kepada kita semua kaum muslimin, supaya bisa menjalankan apa yang dijalankan oleh orang-orang Yathrib, dan bisa menjauhi segala apa yang menjadi baiat orang-orang Yathrib untuk kita lakukan bersama. Kita juga menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi khitab baiat kepada orang-orang Yathrib juga termasuk khitab kepada kita semua. Baiat kepada kita semua. Bukan hanya orang-orang Yathrib, tapi kita juga harus menjauhkan segala yang dilarang oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.